Uang deposito 20,1 miliar rupiah milik nasabah Raib. BNI sebut biliet palsu. Oke, jumpa lagi bersama kami teman-teman sekalian. Kita bahas tentang raibnya uang 20,1 miliar deposito gitu. Sebelum kita lanjut pembahasannya, dengan hormat kepada teman-teman sekalian untuk menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi apabila ada berita-berita aktual yang kami sampaikan, kami rilis gitu. Uang deposito 20,1 miliar rupiah milik nasabah BNI itu raib. BNI mengklaim bahwa bilietnya palsu. Makanya saya katakan waspada biliet palsu. Bank Negara Indonesia BNI Makassar, Sulawesi Selatan angkat bicara terkait kasus raibnya dana deposito milik dua nasabah sebesar 20,1 miliar rupiah. BNI mengatakan permintaan pencairan dana deposito tersebut tidak bisa dilayani karena adanya dugaan pemalsuan biliet. Pasalnya, setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan dana masuk seperti yang dilaporkan oleh nasabah BNI tersebut. Pihak BNI telah menerima komplain nasabah dan menemukan adanya pemalsuan biliet deposito BNI yang dipastikan tidak ada dana masuk dalam sistem BNI, sehingga pihak Bank Negara Indonesia melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum. Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pengusutan. Waspada biliet palsu. Bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe dan menekan tombol lonceng, kami ucapkan terima kasih. Semoga aktivitas Anda itu selalu sukses. Waspada biliet palsu. Deposito 20,1 miliar rupiah hilang. Dua nasabah tersebut gugat BNI ke pengadilan. PT Bank Negara Indonesia BNI mengaku depositonya hilang sebesar 20,1 miliar milik dua nasabah, Hendrik dan Heng Paotek. Hendrik dan Heng Paotek terpaksa menggugat Bank Negara Indonesia ke Pengadilan Negeri Makassar karena tak kunjung bisa mencairkan uang mereka sebesar 20,1 miliar. Hendrik dan ayahnya Heng Paotek mendepositokan uang mereka sebesar 20,1 miliar di Bank Negara Indonesia BNI cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar sejak 4 Desember 2018. Ketika kedua nasabah ini hendak mengambil uang depositonya, pihak BNI tidak bisa mencairkan dana mereka. Hendrik mengaku mendepositokan uangnya di BNI sebesar 10,6 miliar rupiah dan akan diberikan bunga setiap tahunnya sebesar 8,25% dari jumlah uang yang telah didepositokan. Waspada biliet palsu. Waspadalah, jangan sampai hal ini menimpa Anda. Deposito nasabah BNI sebesar 20,1 miliar rupiah raib. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebut klaim biliet palsu dari BNI tidak masuk akal. Dan Kompas.com Senin 21 Juni 2021. Ketua Pengurus YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mempersoalkan klaim sepihak
yang dinyatakan oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI terhadap bilet deposito palsu senilai 20,1 miliar milik Hendrik dan Heng Taopek. Klaim palsu menjadi tidak masuk akal, kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi pada Senin 21 Juni 2021. Padahal kedua nasabah tersebut mengaku selama ini rutin untuk mengecek dana yang didepositokan dan selalu mencetak buku tabungan setiap bulannya. Makanya gawat, rutin mencetak buku tabungan tidak menjamin keaslian tabungan. Ia pun tak menemukan kejanggalan apapun. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia setelah melihat buku tabungan dan sebagainya, mereka mengatakan tidak menemukan kejanggalan apapun. Kasus ini bermula ketika Hendrik tertarik menyimpan uangnya di Bank Negara Indonesia karena ada iming-iming bunga deposito sebesar 8,25% per tahun, sehingga Hendrik mentransfer uang total 20,1 miliar dari Bank Maspion ke Bank Negara Indonesia lewat sistem RTGS. Seluruh transaksi diklaim legal dan disertai bukti pendukung. Gawat, rutin mencetak buku tabungan tidak menjamin keaslian tabungan. Bukti transfer yang katanya legal dan disertai bukti pendukung. Transaksi ini dilakukan di cabang di Bank Negara Indonesia, cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar sejak tahun 2018 silam. Jadi hati-hati, waspada selalu. Gawat, saya katakan gawat, karena rutin mencetak buku tabungan tidak menjamin keaslian tabungan. Informasi untuk Anda agar selalu waspada. Semoga hal-hal ini tidak menimpa kita. Insya Allah, sekali lagi bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu kiranya dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada berita-berita aktual seperti ini yang kami sajikan dalam bentuk video. Terima kasih dan sampai jumpa.